Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Menjaga area yang luas di malam hari selalu memberi rasa sunyi tersendiri. Apalagi jika tempat itu hampir tidak berpenghuni. Cerita kali ini datang dari seseorang yang sebut saja bernama Rekai. Ia bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah perumahan besar, luasnya mencapai 12 hektar, dengan jalanan panjang dan rumah-rumah yang banyak kosong. Di siang hari, tempat itu tampak biasa saja. Tapi saat malam tiba, suasananya berubah total. Ada suara langkah di jalanan yang gelap, bayangan yang melintas di antara rumah-rumah kosong, dan panggilan samar yang terdengar dari pos penjagaan belakang. Malam demi malam, kejadian ganjil semakin jelas. Seolah seseorang atau sesuatu ikut berpatroli bersamanya. Simak ceritanya baik-baik. Inilah kisah mistis dari Rekai. Perkenalkan, nama saya Rekai. Dan kisaran tahun 2014, saya bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah perumahan besar di Jakarta Barat. Tempat yang belakangan saya sadari menyimpan terlalu banyak cerita gelap. Saya bertugas di sana sampai kurang lebih tahun 2016. Pada awalnya, semua tampak biasa saja. Selama 1 hingga 2 bulan pertama, saya tidak pernah merasakan atau melihat apapun yang aneh. Tidak ada suara-suara janggal. Tidak ada sosok-sosok yang sering dibicarakan orang sekitar. Hanya pekerjaan rutin, menjaga area seluas 12 hektar dengan sistem 3 shift, pagi, sore, dan malam. Saya masuk di Regu 1 dan itu membuat saya sering mendapat jatah shift malam, mulai dari pukul 11 malam sampai 7 pagi. Di antara semua pos, saya ditempatkan di salah satu pos yang disebut-sebut paling angker. Pos itu berdiri tepat di pinggir jalan kecil yang masih aktif dilewati warga kampung, sementara bagian belakangnya langsung berbatasan dengan rel kereta dan deretan pohon bambu yang memanjang dari ujung ke ujung. Di situ, angin selalu bergerak dengan cara yang aneh. Kadang pelan, kadang tiba-tiba keras, meski tidak ada perubahan cuaca. Barisan bambu itu menimbulkan suara gesekan yang terdengar seperti bisikan pelan, dan semakin malam, suasana terasa semakin menekan. Malam itu, Rabu menjelang Kamis, sekitar pukul 2 pagi, saya mulai merasakan hawa tidak enak. Semacam sensasi dingin yang muncul dari tulang belakang dan naik ke tengkuk. Tidak lama kemudian, sebuah motor melintas pelan melewati pos saya dan mengarah ke jalur yang saya tahu buntu. Jalur itu sudah lama ditutup portal. Tidak ada rumah, tidak ada jalan tembus, hanya jalan mati. Karena penasaran, saya langsung menghubungi rekan lewat HT. Menanyakan apakah ada anggota yang lewat naik motor. Tapi dia memastikan tidak ada siapapun yang berada di area itu. Jawabannya membuat rasa tidak enak tadi semakin pekat. Saya akhirnya meninggalkan pos dan berjalan menuju arah motor itu pergi. Saat tiba di ujung jalan, saya langsung berhenti. Jalannya sudah buntu, tidak ada motor. Tidak ada orang, tidak ada jejak ban, tidak ada suara apapun. Semuanya hilang begitu saja, padahal saya melihatnya dengan jelas beberapa detik sebelumnya. Rasa tidak nyaman itu berubah menjadi kecemasan. Sebagai petugas keamanan, saya harus memastikan itu bukan maling atau ancaman. Tapi hati saya sendiri menolak apa yang saya pikirkan. Jalan segitu sempitnya, tidak mungkin motor bisa kabur tanpa jejak. Saya pun memutuskan kembali ke pos. Saat melangkah kembali,
Saya mendengar sesuatu dari arah warung tua yang berada tepat di dekat portal mati itu. Warung itu sudah lama tutup kalau malam, dan di belakangnya berdiri pohon kedondong besar yang daunnya rimbun dan gelap. Dari arah atas pohon itu, terdengar suara tawa pelan. Tawa yang terdengar seperti seseorang yang menangis. Saya mendongak, dan di sana, tepat di antara ranting, saya melihatnya. Sosok perempuan berambut panjang, gaunnya lusuh, tubuhnya menggantung seperti melayang. Di lengannya, ia menggendong bayi. Wajahnya tersenyum, tapi dari matanya mengalir tangis. Senyum dan tangis itu muncul bersamaan, dan itu justru membuatnya tampak jauh lebih menyeramkan. Tubuh saya langsung lemas. Dada saya seperti dikunci dari dalam. Keringat dingin keluar begitu saja. Saya tidak berpikir panjang lagi. Saya berlari kembali ke pos, hampir tanpa napas, tanpa menoleh ke belakang. Di pos, saya hanya bisa duduk terpaku. Kaki saya gemetar tanpa bisa saya tahan. Yang membuat keadaan semakin buruk adalah sosok itu tidak mengejar. Ia hanya diam di atas pohon dengan bayi itu, seolah terus memandang punggung saya sampai saya hilang dari pandangan. Sisa shift dari pukul 2 sampai jam 7 terasa seperti hari penuh siksaan. Detik berjalan lambat. Angin malam itu bahkan terasa seperti menertawakan ketakutan saya. Tapi saya tetap bertahan karena SOP tidak mengizinkan perpindahan pos sebelum aplusan. Hari kedua shift malam berlalu tanpa kejadian apapun. Begitu juga hari ketiga. Saya sempat merasa mungkin apa yang saya lihat malam itu hanya kebetulan, atau mungkin saya terlalu lelah. Tapi malam keempat mematahkan anggapan itu. Waktu itu gerimis. Saya sedang duduk sambil menikmati kopi panas ketika saya melihat dari kejauhan sebuah mobil Avanza silver parkir di dekat portal mati yang sama dengan kejadian malam pertama. Mobil itu diam. Tidak ada suara mesin, tidak ada lampu yang menyala. Tiba-tiba, dari sudut mata saya melihat sesuatu melompat masuk ke dalam mobil. Sosok itu tidak bergerak seperti manusia. Gerakannya terlalu cepat, dan lompatannya terlalu tinggi untuk ukuran orang biasa. Saya langsung izin ke posko dan mendekat. Saya mendekati mobil itu perlahan. Hal pertama yang saya lakukan adalah menyentuh kap mesinnya. Masih dingin. Padahal, jika mobil itu baru saja tiba, kapnya pasti terasa panas. Rasa curiga saya semakin kuat. Saya mengedarkan pandangan ke seluruh bagian mobil, ke kaca jendela, ke dalam kabin, hingga ke kolong mobil. Tidak ada siapapun. Tidak ada tanda-tanda ada orang yang baru pergi. Tidak ada jejak apapun. Sosok yang tadi saya lihat melompat masuk ke dalam mobil, itu benar-benar hilang tanpa bekas. Rasa merinding muncul lagi, sama seperti saat saya melihat kuntilanak beberapa malam sebelumnya. Dua kejadian dengan pola yang serupa. Tapi kali ini wujudnya berbeda. Jika sebelumnya perempuan menggendong bayi, kini sosoknya justru seperti pocong yang bergerak dengan lompatan tidak wajar. Saya tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Saya segera kembali ke pos dan berusaha menenangkan pikiran. Malam itu berjalan dengan lancar sampai akhir shift, meski perasaan was-was tidak hilang sama sekali. Beberapa hari berikutnya, saya mendapat jatah shift pagi dan sore. Semua berjalan normal, sampai akhirnya pada minggu ketiga, saya mendapat penempatan pos baru. Pos tersebut bernama Pos 11B. Ukurannya kecil sekali, hanya sebuah bangunan sempit dengan satu bangku. Pas untuk satu orang saja. Tidak ada tempat untuk berteduh.
Tidak ada ruang gerak, benar-benar seperti tempat uji nyali yang dibuat permanen. Jika malam tiba, tidak ada siapapun yang bisa menemani. Satu pos selalu dijaga oleh satu orang. Di depan pos itu terbentang hutan jati yang tidak ditebang saat pembangunan perumahan. Pepohonannya rapat dan menjulang tinggi. Dari pos ke hutan itu hanya berjarak beberapa meter. Sementara di belakang pos mengalir sungai kecil yang menjadi batas antara komplek yang saya jaga dan komplek sebelah. Waktu itu hari Kamis, sekitar 2:30 dini hari. Udara terasa dingin dan lembab, tanda-tanda pagi yang masih jauh. Saat itu, saya bertugas sendirian, saya mulai mendengar sesuatu. Suara seperti gerungan rendah, mirip hewan besar yang sedang memperingatkan. Suara itu datang dari arah hutan. Semakin diperhatikan, bunyinya terasa semakin dalam dan bergetar. Saya akhirnya keluar dari pos untuk memeriksa. Dengan langkah pelan, saya menyorotkan senter ke arah pepohonan jati. Dan di sana, di celah batang-batang pohon yang tinggi, saya melihat sesuatu. Sosok hitam, besar, jauh lebih tinggi dari manusia. Rambutnya panjang dan kusut, kulitnya gelap. Dan dari kegelapan itu, sepasang mata merah menyala menatap lurus ke arah saya. Itu bukan kuntilanak. Bukan juga sosok perempuan seperti sebelumnya. Tubuhnya terlalu besar. Sorot matanya terlalu tajam, seperti makhluk yang sedang mengawasi mangsanya. Saya ingin mendekat, tapi kaki saya seperti menolak. Rasa takut menahan seluruh tubuh saya tetap di tempat. Dalam hati saya hanya bisa berucap pelan, "Saya di sini cari nafkah. Tidak ada niat mengganggu siapapun. Tolong jangan ganggu saya." Saya kembali ke pos, tetapi rasa tidak nyaman semakin kuat. Dari belakang pos, terdengar suara gemerisik, entah dari tikus, ular, atau apapun yang merayap di rerumputan. Suaranya membuat bulu kuduk saya berdiri. Agar tidak semakin panik, saya memasang earphone dan mendengarkan musik keras-keras. Akhirnya saya tertidur di pos itu, entah berapa lama. Saya terbangun karena seseorang memanggil dari luar pos. "Permisi, Pak." Saya membuka mata dan melihat seorang supir taksi berdiri di depan pos. Waktu sudah mendekati subuh. Tapi perhatian saya bukan tertuju pada supir itu. Di belakangnya, sekitar 5-7 meter dari tempat dia berdiri, makhluk hitam itu masih ada. Masih di posisi yang sama, masih menatap saya dengan mata merahnya. Supir itu berkata, ia hanya ingin bertanya arah, namun saya hampir tidak bisa fokus. Saya berusaha menjawab secepat mungkin, memberi arahan seadanya. Begitu ia pergi, saya langsung membereskan barang-barang dan berjalan cepat menuju musola untuk salat subuh. Dan saat supir taksi itu mulai menjauh, saya melihat sosok hitam itu bergerak, bukan menghilang, tapi memanjat batang jati seperti seekor binatang. Tangannya mencengkeram batang pohon, tubuhnya melesat naik, lalu lenyap begitu saja di antara gelapnya dedaunan. Saya berdiri terpaku. Tidak tahu harus merasa lega atau malah semakin takut. Pada hari-hari berikutnya, saat saya bertugas di shift pagi dan sore, tidak ada gangguan lagi. Sekitar 3 minggu setelah kejadian itu, situasi di perumahan kembali berjalan normal, setidaknya dari luar. Saya tetap menjalankan rutinitas seperti biasa. Setiap seminggu sekali pindah pos, dari pos nomor 1 sampai pos nomor 11. Total ada 21 anggota di dalam regu saya, dan jika dihitung seluruh regu, jumlah petugas keamanan mencapai sekitar 60 orang. Tapi meskipun banyak, sistem penjagaannya dibuat benar-benar ketat.
Hanya 2 orang yang bertugas sebagai danru dan komandan posko Cakra. Sisanya, termasuk saya, disebar ke pos masing-masing dan semuanya menjaga sendirian. Tidak ada posisi berdua, tidak ada teman ngobrol. Kalau malam tiba, itu benar-benar seperti uji nyali. Masuk minggu keempat, saya kembali dapat jatah shift malam. Saya berangkat dari rumah sekitar pukul 10 malam, ikut apel setengah 11 dan mendapat penempatan baru. Kali ini saya dipindahkan dari area sebelumnya ke pos 5B, yang letaknya sejalur dengan pos 3C, hanya saja lebih jauh, mungkin sekitar 500 meter. Sekitar 3 minggu setelah kejadian itu, situasi di perumahan kembali berjalan normal, setidaknya dari luar. Saya tetap menjalankan rutinitas seperti biasa. Setiap seminggu sekali pindah pos, dari pos nomor 1 sampai pos nomor 11. Total ada 21 anggota di dalam regu saya, dan jika dihitung seluruh regu, jumlah petugas keamanan mencapai sekitar 60 orang. Tapi meskipun banyak, sistem penjagaannya dibuat benar-benar ketat. Hanya 2 orang yang bertugas sebagai danru dan komandan posko Cakra. Sisanya, termasuk saya, disebar ke pos masing-masing dan semuanya menjaga sendirian. Tidak ada posisi berdua, tidak ada teman ngobrol. Kalau malam tiba, itu benar-benar seperti uji nyali. Masuk minggu keempat, saya kembali dapat jatah shift malam. Saya berangkat dari rumah sekitar pukul 10 malam, ikut apel setengah 11 dan mendapat penempatan baru. Kali ini saya dipindahkan dari area sebelumnya ke pos 5B, yang letaknya sejalur dengan pos 3C, hanya saja lebih jauh, mungkin sekitar 500 meter. Rumpun bambu itu tidak bergerak meski angin berembus. Di baliknya ada rel kereta yang sepi dan hitam. Aku kok digangguin lagi? Padahal udah jauh dari pos yang sebelumnya. Saya mencoba tetap waras, mencoba berpikir positif. Aku cuma kerja di sini. Aku cuma kerja cari makan. Tapi suara itu semakin keras. Dari dengungan berubah menjadi gerungan. Saya memegang pentungan. Telapak tangan saya dingin, tapi saya tetap melangkah ke belakang pos. Ponsel saya nyalakan. Senter diarahkan ke rel. Cahaya itu memantul di besi rel, lalu bergerak ke sisi kanan, ke sisi kiri. Tidak ada apapun. Sampai akhirnya saya melihatnya. Seorang perempuan berjalan pelan di tengah rel. Langkahnya kecil, teratur, seperti tidak sadar sedang melintasi jalur kereta. Ia membawa bungkusan plastik dan di tangan satunya payung merah. Meski malam itu cerah, tidak hujan sama sekali. Gerakannya pelan sekali. "Ngapain malam-malam di situ, Mbak?" Suara saya bergetar. Tidak ada respons. Saya panggil lagi. Tetap tidak ada reaksi. Tubuhnya tidak berhenti, tidak menoleh. Hanya terus melangkah sedikit demi sedikit. Saya mulai panik. Ada sesuatu yang sangat janggal dengan caranya bergerak. Dan saat itu pula, dari kejauhan, muncul kereta barang. Tahun-tahun itu kereta barang masih lewat tanpa lampu terang. Hanya sorot samar, seperti senter besar. Tidak ada klakson, tidak ada peringatan. "Awas ada kereta, Mbak!" Tapi perempuan itu tidak bergerak. Hanya beberapa detik sebelum kereta melintas. Dan lalu, kereta itu menghantam tubuhnya dengan keras. Perempuan itu terpental, bungkusannya pecah berantakan. Tubuhnya terguling dan berhenti dalam posisi tidak wajar. Tidak bergerak lagi. Lalu semua menjadi hening. Saya hanya berdiri. Lidah keluh. Dunia seperti berhenti sesaat. Perempuan itu jelas-jelas manusia. Daging dan darah. Bukan sosok halus. Bukan bayangan mata.
Saat polisi datang, saya menjelaskan semuanya, bahwa ia berjalan di rel, bahwa saya memanggilnya berkali-kali, dan ia tidak pernah merespons. Tidak menoleh, tidak mempercepat langkah, tidak melakukan apapun selain berjalan lurus seperti orang yang tidak sadar. Kasus itu selesai, tapi tidak dengan rasa bersalah saya. Saya tetap berjaga di pos itu seminggu penuh. Hari kedua aman, hari ketiga juga aman. Tapi pada hari ketiga, saat gerimis turun perlahan, kejadian itu berulang lagi. Dan kali ini jauh lebih mengerikan. Malam itu sekitar pukul 11, saya melihat sesuatu bergerak di antara rumpun bambu. Perempuan itu, perempuan yang sama. Gaun lusuhnya, langkah pelannya, dan yang paling menusuk hati, payung merah di tangannya, masih utuh, masih sama seperti malam ia meninggal. Ia berjalan ke arah pos saya. Pelan, tanpa suara, kepala tertunduk. Rambutnya menutupi sebagian wajah. Tubuh saya langsung dingin. Ia terus mendekat. Saya pun memberanikan diri melangkah maju. Tapi sebelum jarak kami benar-benar dekat, sosok itu lenyap. Hilang begitu saja, seolah ditelan udara. Dada saya langsung sesak. Lutut saya lemas. Saat itulah saya sadar, itu perempuan yang mati 3 hari lalu. Saya kembali masuk ke pos, menutup pintu rapat-rapat. Saya duduk diam, memeluk lengan sendiri. Tidak berani melihat ke jendela, tidak berani membuka pintu, sampai pagi. Tidak ada yang tahu betapa kosongnya kepala saya malam itu. Kosong tapi penuh ketakutan. Setelah 3 hari berlalu, saya kembali masuk shift pagi. Suasana terasa normal. Tidak ada kejadian aneh. Tidak ada suara-suara ganjil. Shift sore pun berjalan aman. Tapi, begitu jadwal kembali mengarah ke shift malam, saya merasa keberuntungan saya hilang lagi. Seolah-olah saya ini orang yang selalu dipilih untuk mengalami kejadian-kejadian yang tidak masuk akal itu. Pada minggu berikutnya, saya dipindahkan ke pos 2, salah satu pos dalam perumahan. Pos ini berada tepat di depan sebuah rumah huk yang besar dan mencolok. Rumah itu berbeda dari rumah lain di sekitarnya, hal yang langsung membuat saya waspada. Pilar-pilarnya tinggi dan banyak. Dindingnya lebih banyak menggunakan kaca daripada tembok. Bahkan, lantai 2 rumah itu punya area mirip bathtub atau teras cekung yang bisa dipakai buat duduk santai. Yang paling menarik perhatian adalah kaca-kacanya. Bukan kaca polos biasa. Kacanya dipenuhi ukiran. Bukan batik, bukan motif Indonesia. Ukirannya seperti ornamen kuno bergaya Yunani atau Mesir. Tampak tidak cocok dengan lingkungan sekitar, tapi entah mengapa justru terlihat menyatu dengan aura rumah itu. 3 hari pertama saya berjaga di pos itu tidak ada masalah. Semua berjalan tenang, namun memasuki hari keempat, ketika waktu menunjukkan sekitar pukul 2 pagi, keadaan berubah. Di pos itu, Danru saya sedang melakukan patroli rutin. Ia masuk ke area klaster dengan motor patroli, seperti biasa. Suasana dini hari saat itu sangat sunyi, bahkan suara kodok pun terdengar jelas. Namun yang membuat saya bingung adalah Danru saya tidak keluar-keluar dari klaster itu. Saya menunggu 5 menit, 10 menit. Tidak ada apa-apa. Hanya ada suara motor dari kejauhan, tapi sosok motornya tidak terlihat. Saya mulai merasa ada yang salah. Beberapa saat kemudian, Danru saya akhirnya muncul. Motornya melaju kencang, seolah ia sedang dikejar sesuatu. Begitu tiba di depan pos saya, wajahnya pucat, seperti orang mau pingsan. Saya langsung menolongnya, memberi minum, menunggu sampai napasnya stabil.
Lalu ia berkata, pelan, dengan nada gemetar, bahwa dia baru saja mendengar suara perempuan tertawa lirih di rumah Hook itu, di lantai atas yang penuh kaca asing itu. Saya terdiam, karena rumor tentang rumah itu memang sudah lama beredar. Katanya, ada ART atau babysitter yang dijadikan tumbal oleh pemilik rumah. Tidak jelas tumbal untuk apa, kekayaan, keselamatan, atau usia. Tapi gosip itu terus hidup di antara petugas keamanan dan warga sekitar. Setelah danru saya tenang, ia melanjutkan patroli. Saya kembali sendirian di pos yang sama. Malam itu adalah shift malam keempat saya di pos itu. Saat sedang duduk menghadap ke rumah Hook itu, saya mendengar suara samar, seperti ada yang memanggil, tapi bukan nama saya. Suaranya tidak jelas, tapi cukup membuat bulu kuduk meremang. Saya bangkit dan melangkah mendekat, tapi tidak terlalu jauh. Hanya cukup untuk melihat atap rumah. Dan di sana saya melihatnya. Seorang perempuan mengenakan seragam babysitter berwarna biru. Roknya biru, kemejanya juga biru. Rambutnya terurai ke samping. Ia sedang berdiri di lantai 2 rumah itu, persis di area yang seperti bathtub tadi. Yang membuat tubuh saya membeku adalah ekspresinya. Perempuan itu tersenyum, senyum lebar. Bahkan ia sempat mengangkat tangannya sedikit, seperti melambai pelan. Senyuman itu bukan senyuman manusia. Ada sesuatu yang janggal, kosong, dan dingin di baliknya. Saya langsung merinding hebat. Tanpa berpikir panjang, saya mundur dan kembali ke pos. Malam itu saya berjaga sambil gemetar sampai pagi menjelang. Besoknya, saya kembali bertugas malam. Dan saya memberanikan diri bercerita kepada salah satu rekan senior. Wajahnya langsung berubah serius saat mendengar cerita saya. Ia bilang, ia pun pernah melihat sosok yang sama. Menurutnya, rumah Hook itu sudah 12 tahun tidak laku. Tidak ada satupun keluarga yang mau tinggal di sana. Yang membuatnya lebih mengerikan, rumah itu selalu bersih. Tidak ada rumput liar, tidak ada daun kering, tidak ada tanda-tanda perawatan manusia. Tapi tidak pernah terlihat siapapun merawatnya. Senior saya juga menyebutkan rumor lama tentang ART yang dijadikan tumbal, dan menurutnya, sosok perempuan yang kami lihat bisa jadi adalah orang yang dimaksud rumor itu. Malam itu adalah malam terakhir saya berjaga di pos tersebut. Saya sudah berusaha mengajak rekan tim untuk tukaran pos, tapi ia menolak mentah-mentah. Wajahnya saja sudah kelihatan takut, seakan ia sendiri pernah mengalami sesuatu di sana. Akhirnya saya pasrah. Saya berniat menjalani malam itu lillahi ta'ala saja. Dan syukurnya, malam itu saya tidak diganggu. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, tidak ada sosok babysitter berwarna biru yang melambai dari lantai 2. Senior saya pernah bilang, perempuan itu tidak pernah mengganggu petugas keamanan. Ia hanya muncul untuk minta tolong. Dan senyumannya adalah caranya meminta bantuan. Entah mengapa, kalimat itu justru membuat semuanya terasa lebih menyeramkan. Beberapa hari kemudian, giliran saya masuk shift pagi. Seperti biasa, sistem rolling membuat saya berpindah pos setiap minggu. Kali ini saya ditempatkan di pos 11C, pos yang berdekatan dengan lokasi sebelumnya, 11B, yang pernah dinonaktifkan karena terlalu banyak kejadian. Pos 11C berada tepat di tengah jalan kecil. Di kiri kanannya hanyalah rawa terbuka, sementara rumah terdekat berada puluhan meter di belakang pos. Kalau malam, area itu terasa seperti dunia lain,
Sunyi, lembab, dan penuh angin dingin yang datang dari arah hutan jati. Saya berjaga sambil mendengarkan musik, berusaha mengusir rasa kantuk. Namun, menjelang pukul 2.30 dini hari, angin berubah drastis. Mendadak dingin, lembab, dan berat. Suasananya berbeda dari gerimis biasa. Lebih seperti hawa yang datang bersama sesuatu. Di belakang pos saya ada sebuah rumah baru. Rumah 3 lantai kepunyaan warga Kalimantan yang baru dibangun. Rumah itu masih kosong. Jendelanya belum dipasang. Tidak ada penghuni, tidak ada pekerja, dan pasti tidak ada yang tinggal di sana malam-malam. Saat saya mencoba patroli, terdengar suara benda jatuh. Suara keras, seperti kaca atau batu yang dilempar dari dalam rumah. Padahal rumah itu tidak berpenghuni. Saya menyenter ke dalam. Tidak ada apapun. Tidak ada tanda-tanda orang. Saya kembali ke pos sambil menahan rasa tidak nyaman. Tetapi setengah jam kemudian, suara itu muncul lagi. Kali ini di lantai 2. Suara hentakan yang lebih berat. Seperti batu besar yang dilemparkan. Kali ini saya tidak mau gegabah. Saya memanggil danru saya melalui HT, meminta ia datang merapat karena ada kemungkinan kejadian pencurian. Ia datang dengan cepat, dan kami melangkah bersama menuju rumah itu. Namun, baru sampai halaman depan, saya menoleh ke belakang karena danru saya tidak menjawab panggilan saya. Dia sudah kabur. Saya berdiri sendirian di depan rumah kosong yang jendelanya terbuka dan gelap. Lalu, saat saya mendongak, saya melihatnya. Di lantai 2, tepat di jendela yang belum dipasang kaca, ada sosok kuntilanak menggendong anak. Rambutnya panjang, tubuhnya melayang tanpa kaki. Ia tertawa, tawa panjang yang serak. Sementara matanya melotot ke arah saya. Suara tawanya bergaung di rumah kosong itu, terdengar seperti berasal dari banyak arah sekaligus. Saya tidak sempat berpikir, tidak sempat berdoa. Saya langsung lari sekuat-kuatnya. Pos saya tinggalkan, motor saya tinggalkan. Saya hanya membawa HT sambil menahan tangan yang gemetar. Saya memanggil danru saya dengan suara putus-putus, mengatakan bahwa saya tidak sanggup melanjutkan patroli. Bahkan kaki saya terasa lemas, nyaris tidak sanggup menahan tubuh sendiri. Akhirnya, saya menuju posko Cakra, tempat berkumpul para komandan. Benar saja, danru saya sudah lebih dulu sampai di sana. Wajahnya masih pucat, sama seperti saya. Saat saya bertanya apa yang ia lihat, jawabannya sama persis dengan yang saya lihat. Kuntilanak menggendong anak, berdiri di lantai 2 rumah kosong itu, menatapnya tajam. Tidak heran ia kabur duluan. Malam itu, saya memohon pada danru untuk tidak menempatkan saya di pos itu lagi. Untungnya, ia mengerti dan mengizinkan saya tukar pos dengan rekan lain. Saya dipindahkan ke pos 7C, pos yang berada dekat kebun warga. Area pos itu berada di pinggir tanah kosong yang biasanya dimanfaatkan warga Indramayu untuk berkebun, kebun kangkung, bayam, dan kentang. Suasananya lebih terbuka, lebih luas, dan tidak sepekat area pos-pos sebelumnya. Namun bahkan sebelum saya benar-benar duduk dengan tenang, rasa merinding itu muncul lagi. Rasa yang sama persis seperti yang saya rasakan di pos-pos angker sebelumnya. Seolah ada sesuatu yang ikut pindah bersama saya. Belakang pos itu adalah kebun luas. Dan dari arah kebun itulah suara itu datang. Suara batu besar dilempar ke tanah, terdengar jelas. Suaranya bulat, berat,
seperti batu segenggaman orang dewasa jatuh dari ketinggian. Tapi setiap saya menoleh, tidak ada apapun. Batunya tidak ada, jejaknya tidak ada, hanya tanah kebun yang lembab. Suara itu muncul lagi, dan lagi, hampir identik dengan suara yang saya dengar di pos 11 beberapa waktu lalu. Saya mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya pikiran saya yang menumpuk sugesti. Saya kembali pada prinsip yang berkali-kali saya ucapkan dalam hati. Saya hanya bekerja, saya mencari nafkah. Saya tidak berniat mengusik siapapun. Tapi suara itu muncul untuk ketiga kalinya. Dan kali ini, saat saya menoleh ke arah kaca belakang pos, saya melihatnya. Di tengah kebun yang kosong dan gelap itu, berdiri sosok yang sama. Kuntilanak besar yang menggendong anak, sosok yang pernah saya lihat di rumah kosong lantai 2. Rambutnya panjang hingga menyentuh tanah, tubuhnya seperti melayang tanpa kaki, dan kedua matanya menatap saya tajam dari kejauhan. Ia hanya berdiri, tidak bergerak, tidak berkedip. Namun tatapan itu terasa seperti menembus dada saya. Saya langsung lemas, tangan saya gemetar, tubuh saya dingin. Jantung seperti berhenti berdetak. Rasa ingin pingsan muncul begitu saja. Untungnya, pada saat genting itu, seorang warga lewat, entah sedang berjalan kaki atau mengendarai motor, saya tidak begitu sadar. Jalan kecil di samping kebun memang biasa dilewati warga kampung yang letaknya berbatasan langsung dengan kompleks perumahan. Saya memanggilnya sambil setengah tersengal. Suara saya parau, hampir tidak keluar. Bapak itu menghampiri karena melihat saya sudah pucat dan berkeringat dingin. Saya menunjuk ke arah kebun, meminta ia melihat apa yang saya lihat. Namun ketika bapak itu mendekat dan memeriksa, sosok itu sudah tidak ada. Kebun itu kosong lagi. Tidak ada apapun di sana. Hanya tanah hitam dan bayangan pohon. Bapak itu berusaha menenangkan saya. Ia tampaknya cukup paham situasi karena ia juga memegang HT dan bisa menghubungi rekan kerja saya. Tidak lama kemudian rekan saya datang menjemput. Saya sudah terlalu lemah untuk berjalan sendiri, jadi kami bertiga menaiki motor. Bapak itu, rekan saya, dan saya yang berada di tengah hampir tidak bisa menahan kepala sendiri. Saya dibawa ke posko Cakra. Di sana saya ditenangkan dan diberi minum. Setelah subuh, saya baru mulai tenang sedikit. Saya tidak kembali ke pos malam itu. Saya memilih tinggal di musola sampai matahari terbit. Seminggu berikutnya saya mendapat shift pagi. 2 minggu shift sore. Lalu 3 minggu shift malam. Selama hampir 1 bulan penuh saya tidak pernah diganggu lagi. Saya sempat mengira semuanya sudah selesai. Tapi rupanya, gangguan itu tidak hanya mengikuti saya. Ia juga menunggu korban berikutnya. Beberapa waktu kemudian, datang seorang petugas keamanan baru. Ia masih muda, masih training, dan baru ditempatkan di Regu 3. Penempatan pertamanya adalah pos 3. Pos tempat saya dulu melihat motor misterius menuju jalan buntu. Pada malam pertama ia bertugas, tepat sekitar pukul 2:30 dini hari, ia menyaksikan hal yang sama dengan yang saya alami dulu. Ada motor yang masuk ke jalur buntu, padahal tidak ada siapapun di sana. Ia memeriksanya, mungkin karena masih baru dan belum tahu apa-apa. Tidak ada motor, tidak ada pengendara, tidak ada jejak. Dan saat ia hendak kembali ke pos, kuntilanak yang sama muncul di atas pohon kedondong, tepat seperti pengalaman saya di malam pertama bertugas. Bedanya,
sosok itu tampak jauh lebih marah. Ia menangis, matanya melotot tajam. Tatapannya seperti menjerit, namun suaranya hilang. Petugas baru itu langsung kabur ke posko. Ia meletakkan HT, melepas rompi, dan mengatakan ia tidak mau bekerja lagi. Ia resign pada malam itu juga. Setelah kejadian petugas baru resign dalam semalam, kondisi perumahan itu berubah. Hampir tidak ada lagi orang yang mau masuk sebagai tenaga keamanan. Reputasi pos-pos angker itu sudah terlanjur menyebar. Satu regu bahkan masih kekurangan 2 anggota karena beberapa kandidat menolak ketika mendengar cerita-cerita yang tersebar. Saya sendiri masih harus bekerja seperti biasa. Seminggu setelah itu, saya kembali masuk shift malam. Di sela-sela pergantian shift, seorang rekan satu regu pernah bercerita tentang kejadian lain di pos 7A. Pos yang letaknya masih satu deret dengan area kebun bayam dan tanah kosong yang pernah saya jaga. Rekan saya itu bercerita dengan wajah yang tampak lelah, seperti menahan sesuatu yang tidak ingin diingat kembali. Pada malam itu, sekitar pukul 2 atau 3 dini hari, ia mendengar suara mesin mobil hidup di dekat rumah kosong tua berwarna putih yang dipenuhi tumbuhan liar. Saat ia mendekat, mobil itu memang menyala, namun tidak ada pengendaranya. Tidak ada siapapun di dalamnya. Yang membuatnya hampir pingsan adalah apa yang duduk di atas kap mobil itu. Di sana, dengan posisi aneh, kaki tertekuk, kepala condong ke depan, duduk sosok pocong. Tubuhnya terikat rapat, namun kepalanya mengarah ke rumah kosong seolah sedang memperhatikan sesuatu. Ketika rekan saya menyorotkan senter ke arahnya, sosok itu perlahan menoleh. Matanya, satu merah menyala, satu lagi hitam legam. Wajahnya porak-poranda. Rekan saya langsung berlari tanpa menoleh lagi. Pentungan dan HT-nya sampai terjatuh di jalan. Ia tiba di pos dalam keadaan gemetar, pucat, dan tak lama kemudian demam tinggi selama 2 hari. Tidak bisa masuk kerja. Beberapa minggu berlalu, saya kembali mendapat jadwal shift sore, yang biasanya lebih aman. Pukul 10 malam ketika saya berjaga di pos 7, pos yang sama tempat saya pernah dipelototi sosok kuntilanak besar. Saya melihat bayangan bergerak di pojok kebun bayam. Awalnya saya mengira itu sosok yang sama. Perasaan dingin langsung naik ke tengkuk. Namun karena sudah terlanjur melihat, saya memutuskan untuk memastikan. Saya membawa senter dan pentungan, berjalan perlahan ke arah sumber bayangan itu. Ternyata bukan sosok gaib. 2 orang tengah berbuat mesum di dalam sebuah gubuk terbuka di kebun itu. Pantulan cahaya membuat bayangan mereka terlihat mencurigakan dari jauh. Saat saya mendekat, keduanya terkejut. Sang perempuan segera merapikan pakaian sambil menutupi tubuhnya, sementara laki-laki itu lari terbirit-birit tanpa sempat mengenakan baju. Saya mengejarnya. Ia melompat ke arah belakang kebun, memasuki area rawan yang biasa dipakai sebagai kandang kerbau dan kambing. Lelaki itu terpleset ke genangan lumpur, bercampur kotoran hewan. Ketika saya hendak menariknya keluar, bau menyengat dan tekstur kotoran membuat saya menahan diri dan hanya mengarahkan pentungan sambil memintanya keluar. Setelah ia mau menurut, saya menggiring keduanya ke posko untuk diperiksa dan diberi peringatan tegas. Setelah pasangan yang berbuat mesum itu, saya serahkan ke posko utama. Suasana kerja saya kembali seperti biasa, meski sebenarnya saya masih menyimpan rasa tidak nyaman. Sejak awal bekerja di perumahan itu, saya terlalu sering berhadapan dengan hal-hal yang tidak masuk akal, dan sebagian besar terjadi ketika saya sendirian. Beberapa hari berlalu dengan tenang, sampai akhirnya saya mengalami kejadian yang menjadi titik terakhir kesabaran mental saya.
Malam itu, saya bertugas shift sore, mulai pukul 3 hingga 11 malam. Saya ditempatkan di pos 10, pos yang letaknya berdampingan dengan pos 9. Berbeda dengan pos-pos sebelumnya, di sini saya tidak benar-benar sendirian. Ada rekan jaga lain di pos sebelah, sehingga rasa was-was berkurang sedikit. Menjelang pukul 11 malam, saya sedang berbincang dengan rekan saya sambil menunggu regu pengganti datang. Saat itu, dari arah depan kelas terbaru yang masih sepi, tampak seorang perempuan berjalan mondar-mandir. Gerak-geriknya aneh, kepala menunduk, langkahnya bingung, wajahnya pucat. Ia memakai seragam putih, baju dan rok selutut, mirip pakaian suster rumah sakit zaman dulu. Awalnya, saya mengabaikannya. Saya berpikir mungkin ia penghuni baru klaster itu atau pekerja yang pulang larut. Namun rekan saya merasa ada yang janggal dan mencoba bertanya. Ia mendekati perempuan itu sambil menanyakan tujuannya. Perempuan itu tidak menjawab, tidak menoleh, tidak mengangkat wajah. Ia hanya terus berjalan, bolak-balik, seperti orang yang kehilangan arah. Saat ia kemudian membalikkan badan, rekan saya terpaku. Wajah perempuan itu pucat total, matanya sembab seperti habis menangis, namun tidak ada ekspresi selain kehampaan. Rekan saya mencoba menenangkannya, khawatir ia mengalami kekerasan atau masalah rumah tangga. Namun perempuan itu tetap tidak merespons. Tanpa suara, ia melangkah ke salah satu rumah kosong yang belum terjual. Rumah itu pintunya terkunci dari luar. Semua jendela ditutup kaca tebal. Tidak ada akses untuk masuk tanpa kunci. Namun perempuan itu melintasi kaca jendela itu. Rekan saya langsung mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Ia berlari kembali ke saya, memeluk tangan saya sambil tergagap menjelaskan apa yang baru dilihatnya. Saya mencoba menenangkan, meski dalam hati saya sendiri ikut merinding. Rumah itu memang sudah lama kosong. Tidak ada yang menempati, tidak ada yang merawat. Kami berdua tahu apa yang dilihatnya mustahil dilakukan manusia. Itu menjadi kejadian terakhir yang membuat saya merasa semakin tidak betah bekerja di sana. Beberapa bulan berikutnya berjalan tanpa kejadian mistis berarti. Saya bekerja seperti biasa hingga sampailah ke tanggal 17 Agustus tahun 2016. Saya sudah hampir 3 tahun bekerja di perumahan itu, dan pada upacara kemerdekaan tahun itu, saya dipercaya menjadi komandan upacara. Semuanya berlangsung lancar. Setelah acara selesai, salah satu koordinator dan komandan lapangan mendekati saya. Mereka bertanya berapa lama saya bekerja dan kemudian memberi kabar bahwa saya akan dicalonkan sebagai Danru A, posisi pemimpin regu. Seharusnya itu kabar baik, namun saya justru terdiam. Bukan karena tidak mampu, tetapi saya merasa belum pantas memimpin orang-orang yang sudah lebih tua, lebih berpengalaman, dan lebih lama bekerja. Mereka adalah guru-guru saya, orang-orang yang pertama kali mengajarkan saya disiplin dan keberanian di lapangan. Rasanya tidak enak bila saya harus berdiri di atas mereka. Saya tidak menjawab tawaran itu saat itu juga. Saya hanya mengangguk tanpa memberi kepastian. 2 minggu sebelum pemilihan regu, saat apel pagi, saya mengangkat tangan dan mengajukan diri untuk mengundurkan diri. Keputusan saya membuat komandan terkejut. Ia menanyakan alasan saya. Saya tidak mengungkapkan alasan sesungguhnya, bahwa saya tidak pantas memimpin senior-senior saya. Saya hanya berkata bahwa saya mendapatkan peluang kerja lain dan ingin mencobanya. Saya takut jika jujur, akan ada tekanan agar saya tetap menerima jabatan itu.
Komandan akhirnya memahami. Setelah prosedur selesai, saya resmi keluar dari perumahan itu. Beberapa bulan setelahnya, hidup saya sempat tidak menentu. Saya bekerja serabutan, mengojek, memperbaiki motor di bengkel, apapun yang penting halal. Masa-masa itu cukup berat, namun ada bagian hati saya yang lega karena tidak lagi berhadapan dengan pos-pos angker yang menghantui saya hampir setiap malam. 2 bulan kemudian, saya mendapat panggilan kerja dari sebuah yayasan yang berafiliasi dengan marinir di daerah Pasar Minggu. Tidak lama kemudian, saya bahkan mendapat kesempatan bekerja sebagai keamanan di kedutaan Arab. Pekerjaan lebih stabil, tempatnya jauh lebih aman, dan saya menjalani hari-hari tanpa lagi dihantui bayang-bayang sosok-sosok yang dulu sering muncul di perumahan itu. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.